Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sahrul Ahmad Umar. Di sini saya akan membawakan tugas Project Based Learning Pemuliaan Tanaman AGT 211B. Tanaman yang saya pilih yaitu Cucumis melo dengan famili Cucurbitaceae, genus Cucumis. Tujuan pemuliaan saya yaitu untuk mendukung pengembangan tanaman melon unggul yang memiliki ketahanan tinggi terhadap virus, terutama virus Gemini. Kemudian ini adalah alur dari alur kerja dari pemulihan tanaman. Eh, Pemulihan tanaman diawali dengan koleksi plasma nutfah untuk mendapatkan keragaman genetik yang cukup. Kemudian, jika tidak mencukupi, dapat dilakukan upaya peningkatan melalui introduksi material pemulihan dari luar negeri, kemudian hibridisasi antar spesies, kemudian pengembangan mutan atau mutasi, kemudian ada penggandaan kromosom, dan yang terakhir ada rekayasa lainnya. Setelah keragaman memadai, langkah berikutnya adalah melakukan rekombinasi gen melalui persilangan, diperlakukan, menyelenggarakan proses seleksi untuk menghasilkan galur-galur unggul. Kemudian, galur potensial harus dievaluasi melalui uji daya hasil pendahuluan, uji daya hasil lanjutan. Kemudian, galur yang lolos pengujian dapat diregistrasi, diberi nama varietas, dan diperbanyak untuk disebarluaskan sebagai varietas yang sesuai dengan tujuan pemeliharaan. Kemudian kita beralih ke plasma nutfah dalam pemeliharaan tanaman. Plasma nutfah adalah materi genetik dari suatu spesies tanaman yang berperan penting dalam pemulihan tanaman untuk menghasilkan varietas unggul. Sebagai sumber gen pembawa sifat keunggulan, plasma nutfah memungkinkan manipulasi genetik seperti seleksi, hibridisasi, dan rekayasa genetik lainnya. Koleksi plasma nutfah terdiri dari berbagai genotipe dan dapat berupa biji atau organ tanaman yang lain. Dapat ditumbuhkan hingga menjadi tanaman dewasa. Plasma nutfah untuk pemulihan tanaman melon. Ini ada beberapa plasma nutfah yang harus dimiliki. Yang pertama ada tanaman yang sudah didomestikasi, dan yang kedua ada tanaman yang belum didomestikasi atau kerabat liar. Tanaman yang sudah didomestikasi, yang pertama ada varietas komersial, ada varietas lama yang tidak dibudidayakan, kemudian ada galur pemuliaan, varietas lokal, introduksi, dan koleksi khusus. Baik, di sini adalah varietas komersial saya. Varietas komersial itu adalah varietas yang dikembangkan melalui proses pemulihan tanaman, sudah teruji, terdaftar, dan sudah dilepas dan dikomersialkan. Ini adalah berikut varietas komersial yang saya sediakan. Yang pertama ada Melon Gracia F1, memiliki pertumbuhan yang sangat kuat, figur dan toleran terhadap serangan penyakit kresek juga virus. Dan yang kedua ada Melon Fujisawa, memiliki ketahanan yang cukup baik terhadap embun tepung dan kutu daun. Kemudian di sini ada varietas lama yang tidak dibudidayakan lagi. Varietas lama yang tidak dibudidayakan lagi ini, saya memiliki honeydew, yaitu varietas tam, yang dimana dia itu berbentuk bulat dan berdiameter sekitar 5 inci, dan keunggulannya adalah tahan terhadap penyakit gulai dan embun tepung. Kemudian ada galur pemuliaan.
melon galur yang saya pilih yaitu ada galur G16 yang dimana memiliki tingkat ketahanan terbaik dibanding dengan galur lain dan galur pembanding. Ketahanan tanaman terhadap penyakit dipengaruhi oleh sifat varietas lingkungan dan kemampuan virus menginfeksi tanaman. Kemudian ada varietas lokal. Varietas lokal itu varietas yang telah dibudidayakan di suatu lokasi dalam kurun waktu yang lama. Kemudian memiliki daya adaptasi yang sangat baik terhadap lingkungan ekstrem. Kemudian mengandung berbagai gen-gen bermanfaat untuk daya adaptasi. Dan di sini adalah varietas lokal yang saya pilih dengan merek Melon Golden Alisa F1. Di mana varietas melon hibrida ini mudah tumbuh, vigor, serta tahan penyakit Gemini virus, kutu kebul, dan downy mildew. Kemudian introduksi. Introduksi itu adalah varietas yang berasal dari negara lain. Harus memperoleh sebelum didatangkan, harus melalui proses karantina. Kemudian harus digunakan sumber gen untuk sifat-sifat tertentu ketika sumber daya genetik yang tersedia di dalam negeri tidak memadai untuk mencapai tujuan pemeliharaan. Di sini varietas introduksi yang didatangkan dari luar negeri yaitu ada melon Santa Claus yang dimana memiliki tekstur yang lembut, rasa agak manis, dapat diolah menjadi berbagai hidangan dan dapat bertahan lama. Kemudian di sini ada varietas khusus, di mana genotipe-genotipe yang memiliki sifat-sifat tertentu yang dikembangkan melalui teknik-teknik pemuliaan non-konvensional. Dapat berupa hasil mutasi, persilangan antar spesies, dan hibridisasi somatik atau transgenik. Koleksi khusus saya yaitu adalah melon hibrida Erni F1. Di mana melon yang dagingnya berwarna orange dan tahan terhadap virus Gemini. Kemudian ada tanaman yang belum didomestikasi, yaitu kerabat liar. Di sini saya menemukan kerabat liar dari melon yaitu C. hystrix, menyimpan ketahanan terhadap penyakit penting yang saat ini yaitu virus yang susah dikendalikan yaitu virus gummy stem blight. Kemudian di sini ada sumber koleksi plasma nutfa. Yang pertama ada Center of Origin, yang kedua ada Bank Gen, yang ketiga ada wilayah ulayat, yang keempat ada perusahaan benih, dan yang kelima ada lahan pertanian. Langsung saja yang pertama ada Center of Origin. Tanaman melon berasal dari wilayah Mediterania yang merupakan perbatasan Asia Barat dengan Eropa dan Afrika. Kemudian ada Bank Gen. Bank Gen melon itu ada di Bank Genetik Piat UGM. Terletak di Indonesia, Bank Gen ini merupakan hasil kerjasama antara UGM dan PT East West Seed Indonesia. Mereka fokus pada konservasi sumber daya genetik sayuran termasuk melon. Kemudian wilayah ulayat ada di India, Afrika, dan Asia Barat, khususnya Iran dan Mesir. Kemudian ada perusahaan benih yang cenderung atau banyak gen-gen melon di dalamnya, yaitu ada di PT Benih Sumber Andalas. Kemudian yang terakhir tadi ada lahan pertanian. Secara garis besar, lahan pertanian yang cocok untuk melon yaitu lahan pertanian berkarakteristik kering, berpasir, dan di pesisir dengan pengelolaan yang tepat. Kemudian lanjut ke kajian genetik. Baik, kromosom dalam melon. Jumlah kromosom dalam melon itu ada 24. Kemudian melon termasuk genus Cucumis, famili Cucurbitaceae, dan berasal dari Asia. Melon memiliki sekitar 96 gen yang dilaporkan. Gen tersebut dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori, diantaranya yaitu tanaman 24 gen, bunga 16 gen,
buah 19 gen, ketahanan terhadap penyakit 22 gen, ketahanan terhadap serangga 5 gen, dan isozim 14 gen. Kemudian ada beberapa gen yang terlibat dalam kualitas buah melon. Di antaranya yaitu gen yang diduga terlibat dalam metabolisme gula, gen yang diduga mengkodekan fitofosforilase dan intertase dinding sel, kemudian CMSPS like 1 yang mungkin berhubungan dengan anggota subkelompok ketika sintase sukrosa P. Kemudian ada gen yang mengkode 14 enzim yang terlibat dalam jalur karotenoid tanaman. Kemudian genom dalam melon ada sebanyak 411 mutatif R gen resisten terhadap penyakit. Diidentifikasikan dalam genom melon. Dari jumlah tersebut, 81 dapat mengerahkan fungsi resistensi penyakit mereka sebagai protein sitoplasma melalui domain resistensi kanonik seperti NBS, LRR, dan domain TIR. Selain itu, 290 gen diklasifikasikan sebagai reseptor transmembran, termasuk 161 kinase mirip reseptor RLK. 19 kinase yang mengandung protein anti jamur, tambahan domain bilobin 2 atau RLK GNK2, dan 110 protein mirip dengan reseptor. Baik, kemudian di sini ada tipe bunganya. Bunga jantan dan bunga betina tumbuh pada tanaman yang sama. Bunga jantan dapat ditemukan pada kluster atau tandan-tandan dan terlihat sebelum bunga-bunga betina. Kedua bunga mempunyai petal helai mahkota. Kemudian berwarna kuning berjumlah 5 dan sepal juga berjumlah 5 dan berwarna kehijauan. Sesekali bunga hermafrodit terbentuk. Buah-buah terbentuk globular atau bulat dengan alur dangkal panjangnya sekitar 14 sampai 20 cm. Kulit buah berwarna kuning kehijauan. Kemudian daging buah kebanyakan berwarna putih atau kuning muda, manis, mempunyai rasa yang enak, berair, termasuk buah peko atau lapisan luar tebal dan keras, lapisan dalam menyatu membentuk daging buah. Kemudian ini adalah bentuk-bentuk bunganya. Bunga jantan mempunyai organ kelamin jantan berupa benang sari seperti gambar ini. Bunga betina mempunyai organ kelamin betina berupa putik, sedangkan bunga sempurna hermafrodit mempunyai 2 organ kelamin, yaitu benang sari dan putik secara satu rumah. Baik, kemudian di sini ada gen-gen yang penting dalam melon. Yang pertama ada gen tahan penyakit, dan yang kedua ada gen tahan sekaman lingkungan. Lanjut ke sistem reproduksi kukumis. Berikut adalah struktur bunga dari bunga melon. Yang pertama yaitu jenis bunganya. Bunga jantan memiliki 5 benang sari. Bunga betina memiliki kepala putik dengan 3 tobul, 3 lobus, dan ovarium inferior. Kemudian ada bunga hermafrodit, mengandung organ jantan dan betina dalam satu bunga dengan kepala putik benang sari. Kemudian warna mahkotanya yaitu kuning. Kemudian ekspresi bunga dapat berupa jantan, betina, atau hermafrodit, tergantung
susunan genetiknya. Kemudian jenis bunga, termasuk bunga tak lengkap, karena beberapa jenisnya hanya memiliki satu organ reproduksi. Kemudian jumlah sepal dan petalnya, sepal ada 5, kemudian petalnya juga 5 dengan bentuk lonceng. Kemudian ini ada genotipe dan fenotipe ekspresi kelamin bunga melon. Yang pertama genotipe GAA atau hermaprodit, yaitu biseksual. Kemudian ada andromonaceous, jantan, biseksual dan jantan. Kemudian ada ginoseus, betina. Kemudian ada monoceus, jantan, betina, dan jantan. Kemudian sistem penyerbukannya. Yang pertama yaitu ada terjadi penyerbukan sendiri atau autogami. Terjadi pada bunga hermafrodit di mana serbuk sari dapat langsung jatuh ke palputik dalam satu bunga yang sama. Kemudian ada penyerbukan silang dan ada penyerbukan tetangga. Kemudian strategi persilangan. Strategi persilangan yang saya dapatkan untuk melon yaitu yang pertama ada kastrasi. Kemudian pemilihan waktu yang tepat. Kemudian ada hibridisasi atau kohe. Kemudian lanjutannya yaitu ada strategi proteksi dan pengelolaan bunga. Kemudian tujuan persilangannya yaitu untuk menghasilkan tanaman yang tahan penyakit Gemini. Kemudian siklus pembungaan. Tanaman melon merupakan tanaman semusim yang menghasilkan bunga dan menyelesaikan seluruh siklus hidupnya dalam satu musim. Kemudian ada mekanisme penghambat pembuahan dalam sistem reproduksi seksual. Yang pertama yaitu ada perbedaan waktu kematangan. Kemudian ada inkompatibilitas genetik antar spesies. Kemudian ada mandul kromosom. Kemudian ada sterilitas genik. Kemudian di sini ada keragaman genetik dan heritabilitas melon. Yang dimana saya mendapatkan data ini dari Proceeding Seminar Nasional PERIPI dengan judul Heritabilitas dan Kemajuan Genetik Beberapa Galur Melon Santalopensis Generasi S3 dengan Hydroponic Smart Farming. Pemulihan tanaman bertujuan untuk meningkatkan keragaman genetik, daya hasil, dan kualitas buah. Kemudian ada penelitian ini menilai heritabilitas dan kemajuan genetik pada beberapa galur melon generasi S3 menggunakan hidroponik dan smart farming. Kemudian metode penelitian dari proceeding tersebut. Kemudian ada hasil dan pembahasan pada proceeding tersebut di mana keragaman genetik tinggi, cabang muncul bunga betina, kemudian sedang, bobot buah di diameter buah, tebal daging, kadar kemanisan, kemudian rendah, lingkar buah vertikal dan horizontal, kemudian heritabilitasnya tinggi, berbunga, jantan dan betina, umur polinasi tinggi, dan umur panen sedang, buah diameter buah, tebal daging, kadar kemanisan, kemudian rendah, lingkar buah vertikal dan horizontal. Kemudian kemajuan genetiknya ada yang tinggi, agak tinggi, dan rendah. Kemudian ada galur unggulnya. Galur unggulnya yaitu ada RD 1211 dan RD 125. Memiliki potensi terbaik untuk pemulihan lanjut. Kemudian ini ada data hasil pengamatan dari jurnal tersebut. Baik, sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.